Oke, sekarang pertanyaannya gini, zaman sekarang, saya nggak bisa bilang ini lifestyle sih. Cuman harus diakui ada beberapa profesi yang bahkan yang diprioritaskan itu mereka yang seperti itu. Misalnya ada lah gitu. Jadi bukan sesuatu yang aib lagi nih, makin kesini makin sesuatu yang diterima nih. Iya. Itu semakin di-exposure, aman nggak sih buat orang banyak? Ya tentunya tidak aman ya bagi anak-anak kita. Karena kalau anak-anak kan belum bisa memfilter. Ya. Nah tugasnya orang tua mestinya menjelaskan ke anak-anak. Tapi kita harus tahu dulu tuh, ada yang namanya metroseksual. Jadi laki-laki misalkan masuk ke salon. Ini beda lagi nih, metroseksual apa nih? Jadi laki-laki masuk ke salon, karena memang tuntutan zaman seperti itu. Misalnya pegawai bank, apa kan nggak boleh jenggotan gitu ya. Dia harus dirawat dan sebagainya, karena memang tuntutan pekerjaan. Nah harus dibedakan dulu itu. Tapi ya dalam batas tertentu. Artinya yang tolerable lah. Kalau facial masih oke, krimbat masih oke. Tapi kalau itu skincare, saya pakai skincare Pak Ustadz. Masih oke. Tapi ketika sudah pasang bulu mata, sulam alis, itu nggak perlu ya. Kamu bulu matanya udah di. Astagfirullahaladzim, enggak lah. Ya, masih asli ini. Kalau Pak Ustadz udah tato alisnya Pak Ustadz. Maksud saya itu ada audit sosial. Kapan ketika orang masih facial masih oke lah. Laki-laki facial, laki-laki krimbat masih oke. Tapi ketika dia sudah mulai sulam alis, sudah mulai sulam bibir, apa silikon itu segala macam, saya pikir itu sudah lewat. Nah, dijelaskan ke si anak-anak dengan arah yang positif, bukan negatif. Saya punya buku judulnya Anakku Bertanya Tentang LGBT ya waktu itu. Itu anak saya ada di sini nggak ini? Ya, ada di sini. Agar si buah hati tak menjadi LGBT. Bagus ini. Saya tadi baca baru sekilas tapi luar biasa. Jadi si anak harus dijelaskan arah positif. Misalnya, Pak itu kok ada seperti itu ya, dijelaskan bahwa oh itu dulu dijelaskan secara baik-baik. Bukan malah menghindar ya, tapi harus dijelaskan. Itu namanya imunitas. Gitu. Memang di dunia ini ada yang seperti itu. Sebabnya kenapa? Nah dijelaskan sehingga anak paham, tidak menghina. Nah ketika menghina kan dia jadi menjauh gitu. Si orangnya itu kan kasihan dihina gitu kan, karena hinaan itu pun juga nanti akan menyakiti dia gitu. Nah itu juga perlu catat tuh, jangan-jangan orang tua ada yang menghindar malah kamu masih kecil nggak usah tahu yang itu, atau mungkin menjelaskan tapi malah salah. Sesuai dengan akal tingkat pemikiran kadar akalnya dia. Misalnya mengedukasi anak, kenapa sih orang bisa hamil? Ya tentu pakai bahasa isyarat. Jadi sesuai dengan kadar biqadri uqulihim bilisani qaumihim, dengan bahasa kaumnya, dengan bahasa anak-anak ya tentu jangan beda dengan bahasa orang tua. Nanti malah tambah ribet kalau dia tanya sodomi apa, bingung kan kita nanti. Iya, Pak Ustadz, mungkin sebelum kesimpulan, mungkin ada tadi Pak Ustadz bilang hadis, mungkin singkat, jelas dan padat yang berhubungan dengan tema kita kali ini nih. Pertama, tolong dicatat baik-baik, jangan sampai kita menciptakan, membuat anak-anak yang berperilaku tarrojul. Allah melaknat orang yang tarojul, yang laki-laki kewanita-wanitaan dan wanita yang kelaki-lakian. Tentu yang dimaksud wanita laki bukan sekedar simbol-simbol ya. Karena kalau orang misalnya pakai rok itu perempuan, enggak. Dulu orang-orang Irlandia itu juga itunya pakai rok, bukan pada rok. Kalau laki-laki perempuan pakai celana panjang itu namanya namanya tomboy, enggak. Ukurannya bukan itu. Ukurannya pada perilaku dan behaviornya. Kalau laki-laki kok pakai lipstik, pakai bulu mata, pakai itu segala macam, saya pikir itu sudah menjadi kewanita-wanitaan. Nah, nanti ada audit sosial. Nah, itu yang paling penting ditanamkan dari sekarang. Kalau laki-laki jangan kayak gitu dong. Itu punya sense dari orang tuanya. Kalau perempuan juga jangan seperti itu dong. Bukan pada profesi ya, misalnya dulu orang nyetir itu harus laki-laki, enggak. Kan bukan pada profesi, tapi pada audit sosial. Misalnya, seorang wanita kalau sekarang jadi sopir truk gandeng antar kota, saya pikir itu bukan pas untuk sekarang. Tapi bukan berarti nggak boleh. Bukan nggak boleh, tapi kan tidak pas itu. Ya, nanti pada ketika sudah ada komunitas, artinya sudah kondusif, ya silakan saja. Hadis yang berkaitan, Pak Ustadz, sedikit yang berkaitan dengan tarojul tadi. Jadi jangan laki-laki yang kewanita-wanitaan, wanita yang kelaki-lakian. Dari sini sudah menunjukkan bahwa seorang harus berperilaku sebagaimana fitrahnya. Fitrah laki-laki dan fitrah perempuan, karena nanti berkaitan dengan hak dan tanggung jawab. Berkaitan dengan nanti dia harus jadi pemimpin rumah tangga, itu laki-lakinya. Berkaitan dengan orientasi seksual, berkaitan dengan pernikahan, berkaitan dengan regenerasi.
Bagaimanapun juga hanya karena cinta kalau sejenis gimana? Satu, belum ada obatnya. Kedua, tentu nanti tidak ada regenerasi dari situ. Padahal tujuan pernikahan adalah diantaranya untuk regenerasi. Ya. Itu. Oke, kasihnya mungkin terakhir nih, apa nih tips yang perlu atau mungkin mindset yang perlu kita tanamkan sedari dini gitu ya, untuk keluarga, untuk orang tua, untuk si anak, atau mungkin buat lingkungan Indonesia nih. Di zaman generasi now ya, itu mestinya orang tua adalah sahabat terbaik bagi anak-anaknya. Itu saja, karena itu imunitas terbaik. Nah, celakanya banyak orang tua yang malah jadi toksik ya, jadi meracuni anak-anaknya gitu. Sehingga memang ya kita mestinya menjadi sahabatnya. Kalau enggak nanti dia lari kemana-mana. Contohnya misalnya ada anak kecil, aku pengen nonton Blackpink, nggak boleh, haram juga gitu kan. Padahal kita lupa, dulu kita juga pernah seperti mereka, menyukai misalnya NSYNC, New Kids on the Block misalnya. Mestinya ya kita jadi sahabatnya. Oh seperti apa sih misalnya, tapi dibimbing. Nah, baru dibimbing. Jadi ada sahabat di rumah yang terbaik. Tetap ada komunikasi. Baiti Janati ya. Itu ya. Rumah adalah yang, nah itulah yang terkuat itu. Nah mestinya orang tua harus menjadi sahabat anak-anaknya. Dan ada dua. Satu, anak jadikan orang yang bisa curhat kepada orang tua, maka yang kedua, orang tua harus membuka diri untuk dicurhati. Karena kadang-kadang bukan anak nggak mau curhat, tetapi orang tua tidak membuka ruang untuk curhat. Jadi si anak takut ya Pak Ustadz ya. Maka kuncinya ada 5. Pastikan kita harus punya waktu namanya me time. Me time bukan untuk manicure, pedicure, cukur, bukan. Tapi waktu untuk Tuhan kita. Bapak punya waktu untuk Tuhan. Ibu punya waktu untuk Tuhan, anak punya waktu untuk Tuhan, jangan diganggu-gugat. Yang kedua, ada couple time, waktu untuk pasangan. Dan yang ketiga, nanti saya breakdown di episode berikutnya. Yang ketiga adalah ini strategi marketing, biar nanti, mohon maaf. Biar, saya setuju banget Pak Ustadz. Iya, biar TV One masih kontak saya terus. Yang ketiga, harus ada family time ini. Waktu untuk keluarga. Mohon maaf, semuanya berawal dari keluarga. Walau 1 menit. Walau 2 menit, waktu kebersamaan keluarga. Karena hari ini, mohon maaf, kebersamaannya lewat dunia maya. Sekarang dunia nyata. Jangan hanya dunia maya. Dan yang keempat, ada study time. Study time adalah waktu untuk belajar agama. Setiap hari. Walau 1 hadis, walau 1 ayat. Kan sekarang udah dunia maya, sudah begitu rupa. Ada YouTube, ada tausiah, ada siapa. Dan berikutnya, jangan lupa public time. Waktu untuk sosialisasi. Kalau 5 times, 5 waktu ini terpenuhi, insya Allah ini penjagaan di dalam rumah tangga kita. Insya Allah anak-anak kita jauh dari penyimpangan-penyimpangan agama, baik itu heteroseks, baik itu homoseks, baik itu lesbian, baik LGBT yang lain-lain. Mudah-mudahan lah Allah jaga kita semuanya. Karena ini kaitannya dengan pertanggungjawaban kita dunia dan akhirat. Amin. Saya rasa itu. Siap, terima kasih Kasihnya. Terima kasih Pak Ustadz. Jangan kapok-kapok ke sini. Siap. Semuanya tentang pilihan Pak Ustadz, jangan lupa. Pak Ustadz, tapi kalau ngopi di sini pilihan cuma 2. Ngutang atau minta traktir? Ya, kan semuanya juga ada waktunya. Nanti pasti akan terbayar kalau udah ditransfer. Silakan habisin kopinya Kasihnya. Terima kasih.